Sejarah perkebunan tebu di Pulau Jawa. Penanaman tebu sudah dikenal di Pulau Jawa pada seperempat pertama abad 18. Ketika itu, pengusaha swasta dari kalangan bangsa Cina dan Eropa mengusahakan tanaman tebu di sekitar Batavia yang diikuti dengan pendirian pabrik-pabrik gula. Pada tahun 1750, di Jawa sudah terdapat 197 pabrik gula. 80 buah diantaranya dibangun di Batavia dan selebihnya di Banten, Cirebon, dan pantai utara Jawa Tengah. Pulau Jawa dipilih karena berbagai faktor yang tadi. Satu faktor geografis dan ekologisnya yang cocok bagi tanaman-tanaman komoditi yang dicari, yang ditentukan. Kedua, aspek demografinya yang ikut mendukung tenaga kerja yang perlu tersedia untuk mengolah tanaman-tanaman yang dibutuhkan itu. Untuk di luar Jawa ada faktor yang tidak strategis, yaitu tadi aspek geografis, ekologis, yaitu hutan dan tidak subur. Di Jawa subur dan hanya cocok untuk menanam tanaman itu. Dan kemudian tersedianya yaitu tenaga kerja, penduduknya padat. Di mana pabrik gula di Jawa, khususnya di Jawa, itu jumlahnya mencapai 197. Pulau Jawa diibaratkan sebagai gabus tempat Pulau Jawa mengapung. The Kurk Waruk Java Dreef, artinya perekonomian kolonial Belanda berpusat pada Pulau Jawa, karena sebelum tahun 1930-an merupakan seperempat dari penghasilan pemerintah Hindia Belanda. Rakyat tidak menerima keuntungan yang diperoleh dari pemerintah Belanda yang menjualnya di Eropa. Nah, inilah seolah itu diisap, ya. Itu seperti tadi gabus, dia rakyat itu sebagai gabus lalu diisap gitu ya. Tadi komoditinya oleh pemerintah Belanda, ya. Dan terapung-apung ya dia menjadi rakyat yang miskin tidak kaya karena ya, jadi dia menanam, menjual komoditi yang laku di dalam dunia internasional, tapi dia tetap miskin. Nah, itu ibaratnya tadi The Kurk Waruk Java itu. Pada akhir abad 18, tanaman tebu semakin luas diusahakan oleh pengusaha swasta dengan cara menyewa tanah-tanah yang dikuasai VOC. Ketika VOC ya datang di Indonesia dan kemudian melakukan usaha penggalian ekonomi daerah Nusantara ini, termasuk yang di Jawa itu dengan tanaman tebu itu ya. Ketika Pulau Jawa pada awal abad 19 dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda, usaha penanaman tebu terus berlangsung. Penanaman secara besar-besaran berbagai jenis tanaman perdagangan ini baru terjadi sejak diterapkannya sistem tanam paksa atau kultur sel-sel di Jawa tahun 1830. Kultur sel-sel yang artinya soalnya tanam wajib, itu lalu diartikan tidak wajib tapi paksa. Rakyat dipaksa untuk menanam, jadi dianggap menjadi
kerjanya kerja paksa. Ya, tenaganya yang untuk mengangkut itu ya tadi wajib, tapi dia wajib yang harus dilakukan, jadi ya dipaksa. Ketika sistem tanam paksa berakhir dan dihapus secara resmi tahun 1870, maka perkebunan dijual kepada swasta Belanda atau non-pemerintah Hindia Belanda. Sejak itulah lalu sistem berbondong-bondonglah kaum swasta Barat membuka perusahaan-perusahaan perkebunan di Indonesia, terutama di Jawa. Seperti pengusaha Cina dari timur asing, misalnya pengusaha asal Semarang, Oe Tiong Ham, maupun Raja Jawa yang bermodal, misalnya KGPAA Mangkunegoro IV. Modalnya pada perusahaan perkebunan, termasuk dalam perkebunan tebu. Dalam hal ini, yaitu di Semarang muncul tokoh Tiong Ham, yang semula itu orang tuanya itu sebetulnya Pakster Candu. Pakster Candu dari Bandar Candu. Kalau sekarang Bandar Narkoba ya. Dulu Bandar Candu yang kaya, yang kemudian punya anak ini Tionghoa, ya kemudian membuka usahanya tidak hanya dalam perdagangan macam-macam itu, tapi dia berdagang kemudian juga masuk dalam perusahaan tebu, perusahaan gula, dan dia termasuk pengusaha Cina yang sukses di dalam pembukaan perusahaan tebu, dan bahkan dia mempunyai pengembangan usahanya tidak hanya di wilayah Jawa tapi di Indonesia, bahkan sampai dia ke luar negeri, sampai internasional. Jadi Oe Tiong Ham termasuk pengusaha gula yang sukses, bahkan dia termasuk jadi raja gula. Dan akhir dari pengusaha ekspor gula terjadi pada tahun 1930-an, seiring terjadinya krisis ekonomi dunia, di mana industri gula tidak berperan penting sebagai penghasil devisa, namun kalah dengan industri karet sebagai bahan pada Perang Dunia Kedua. Adanya krisis Malaysia, jadi ada perang di Eropa, banyak negara-negara di Eropa yang membutuhkan gula, itu mengalihkan belanjanya bukan untuk belanja bahan pokok, tapi digunakan untuk belanja senjata, untuk belanja yang lain. Sehingga produksi gula di Jawa ini mengalami stagnan, artinya bisa diproduksi, tidak bisa dijual. Nah, dengan adanya krisis Malaysia ini banyak pabrik gula yang tutup. Asal kata gula. Menurut Peter Masinis dalam bukunya Bitterweed: The Story of Sugar, bahasa Sanskerta sakara yang artinya butiran. Dalam bahasa Arab ada kata sakar, bahasa Turki seker, bahasa Spanyol azúcar, dan bahasa Inggris sugar. Dalam bahasa Indonesia, gula tampaknya bukan berasal dari sakara, tapi pada bahasa Hindi ada kata gur untuk gula merah atau gula Jawa yang artinya bola. Pabrik gula di Jawa Tengah. Pabrik gula di Brebes. Dalam program kultur sel-sel pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1842 membangun 3 pabrik gula di wilayah Brebes. Tanam paksa ya Jawa Tengah, ya, daerah Jawa Tengah merupakan daerah yang tentu saja menjadi bagian dari pelaksanaan tanam paksa dengan sendirinya dalam kaitan dengan tanaman tebu dan berdirinya pabrik-pabrik gula juga terjadi. Sejak tanam paksa itu dilakukan, sudah sejumlah pabrik telah didirikan di daerah
yang sekarang jadi Jawa Tengah itu, termasuk di daerah yaitu Karesidenan Pekalongan yang terdiri dari Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, lalu Karesidenan yang tadi di Kendal, lalu daerah Pati, termasuk daerah tadi Surakarta tadi ya nanti ya, yang waktu itu jadi Koordinator, dan juga daerah di Banyumas. Dengan pertimbangan banyak wilayahnya merupakan tanah partikelir milik perusahaan Belanda, antara lain PG Kersana Ketanggungan. Terdapat bekas pabrik gula yang sudah tidak beroperasi, bekas peninggalan penjajahan Belanda, serta kompleks perumahannya yang masih dihuni oleh karyawan PG Tersana Baru, unit Ketanggungan Barat. PG Banjaratma. Terdapat bekas pabrik gula peninggalan zaman Belanda, bekas pabrik gula peninggalan zaman Belanda, dan sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 1990-an. Banjaratma merupakan metamorfosis dari nama sebelumnya yang memiliki arti berkesinambungan. Sambiguak berarti pohon kesambi yang berlubang, dan Banjaratma adalah pengingat bahwa dahulu pernah ada pohon yang tumbuh berjajar dan pohon tersebut memiliki nama atau atma, yakni pohon kesambi. PG Jatibarang. Pabrik gula Jatibarang didirikan pada tahun 1842 oleh NV Midstad Exploite der Suiker Onderneming. Berdasarkan PP nomor 24 tanggal 16 April 1959 tentang penetapan perusahaan-perusahaan pertanian atau perkebunan milik Belanda di bawah penguasaan RI. SK Mentan nomor 229-UM-57 tanggal 10 Desember 1957 dibentuk Pusat Perkebunan Negara Baru atau PPN Baru. Pabrik gula di Banyumas. Pada awalnya di Banyumas terdapat pabrik gula Bojong, Klampok, Purwokerto, dan Kalirejo. Kemudian ditutup dan ditampung seluruh asetnya di pabrik gula Kalibagor. Pabrik gula Kalibagor didirikan tahun 1839 oleh Sir Edward Cook Jr. Kompleks bangunan pabrik gula Kalibagor seluas 11 hektar, terdiri dari bangunan utama pabrik, rumah dinas pegawai Belanda, rumah dinas pegawai pribumi, dan jalur lori pengangkut tebu yang terbentang dari lokasi pabrik sampai wilayah Purbalingga hingga Baturaden. Selain itu juga dilintasi oleh jalur kereta api yang dikenal dengan nama Serayudal Stothammatskapits atau SDS untuk mengangkut gula dari pabrik. Kompleks bangunan pabrik dilengkapi dengan beberapa bangunan pendukung lainnya seperti bangunan untuk kantor, bangunan rumah untuk para pegawainya yang berada di seberang jalan dan sebelah selatan pabrik. Salah satu rumah di seberang jalan ditempati oleh administrator pabrik. Pabrik gula Bojong didirikan tahun 1888, terletak di wilayah Kabupaten Purbalingga serta berada di dekat stasiun kereta SDS Purbalingga sehingga memudahkan dalam operasional transportasinya. Dan tahun 1894 pabrik gula Kalimana menjadi bagian dari pabrik gula Bojong sehingga produksi gula meningkat menjadi 11.000 pikul per hari. Berhenti beroperasi sekitar tahun 1990-an dan menjadi pool tebu bagi pabrik gula Kalibagor. Pabrik gula Klampok terletak di Kabupaten Banjarnegara, dibangun pada tahun 1889 yang dipimpin oleh administrator J.F. de Ruyter de Wild dan terdapat jalur lori kereta untuk mengangkut tebu-tebu milik SDS.
Setelah terjadi krisis Malaysia akibat Perang Dunia Kedua, maka pada tahun 1933 operasional pabrik gula Klampok terhenti. Pabrik gula Purwokerto berdiri pada tahun 1893, dipimpin oleh administratur bernama MC Brandes, lengkap dengan bangunan perumahan bagi pegawainya. Bersamaan dengan pembangunan jalur rel kereta api SDS yang menghubungkan dengan daerah Aji Barang. Pengangkutan tebu yang tidak terlewati jalur rel menggunakan gerobak yang didorong dengan tenaga manusia. Pabrik gula Kalirejo berdiri sekitar tahun 1910 oleh Olse Lohman di bawah NV Kultur Maatschappij der Forsterlanden, Semarang, di wilayah Sumpyu. Merupakan pabrik gula terakhir yang ada di wilayah Banyumas. Dari segi tata ruang dan teknologi termasuk modern karena sudah menggunakan kerangka baja dan cerobong asap pembuangan dengan cor dari baja. Pabrik gula di Tegal. Tegal yang dulu menjadi salah satu kota yang sangat berpengaruh, bahkan mulai zaman penjajahan Belanda. Maka tidak dipungkiri jika di Tegal dulunya banyak dibangun pabrik-pabrik hingga jalan kereta api, jalan raya, pelabuhan, dan sarana lainnya. Salah satu faktor kenapa Tegal menjadi salah satu kota yang menjadi sorotan pemerintah Belanda saat itu, karena Tegal memiliki lokasi yang sangat strategis dan lahan yang subur. Air yang mudah didapat, salah satunya dari Sungai Gung, dan pelabuhan yang sangat ramai kala itu. Pabrik gula Pangkah. PG Pangkah ini didirikan pada zaman Belanda, tepatnya tahun 1832. Pemilik PG Pangkah ini adalah NV Midstad Exploitatie der Suiker Onderneming, dikelola oleh NV Kozi dan Sugier yang berkedudukan di Surakarta. Bangunan ini berdiri di areal seluas 2.975 hektar di Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Pada waktu pendiriannya, ribuan tenaga kerja pribumi dikerahkan dengan sistem kerja paksa oleh pemerintah kolonial Belanda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958, PG Pangkah telah diambil oleh pemerintah Republik Indonesia atau istilah populer pada saat itu dinasionalisasi. Pabrik gula Pangongan. Keberadaan pabrik ini sekitar tahun 1928 hingga 1940. Untuk lokasi dan bekas bangunan ada di seputaran Kodim Pangongan, Pasar Pangongan. Pabrik gula Kemanglen. PG Kemanglen didirikan sekitar tahun 1842 oleh Lucassen dan Hoevenaar. Bekas bangunan masih bisa dilihat di sekitar barat dan selatan SMAN 1 Slawi hingga Polres Tegal sekitar Pakembaran Slawi. Saat Jepang datang pada tahun 1942, bangunan pabrik dihancurkan dan mesin-mesinnya diangkut oleh Jepang. Pabrik gula Dukuh Ringen dibangun tahun 1840 oleh Lucassen yang sudah menjalin hubungan kerjasama dengan Nederlands Handelsmaatschappij atau NHM, sebuah perusahaan dagang milik pemerintah kolonial Belanda untuk mengekspor hasil gula ke Eropa. Saat ini, bekas lokasi pabrik gula Dukuh Ringen digunakan sebagai markas Brigade Infanteri 4 Brigif 4 Dewa Ratna, Kodam Diponegoro, Slawi. Pabrik gula Adiwarna. Konstruksi PG Adiwarna ini dibuat oleh Holmberg pada sekitar tahun 1841. Untuk bekas-bekas PG Adiwarna ini ada di daerah Ujung Rusi. Bekas-bekasnya antara lain rel lori di turunan Cunong
yang kadang sesekali tersembul keluar dari aspal. Bangunannya kini sebagian menjadi markas Yonif 407 Padmakusuma. Pabrik gula Balapulang. Daerah Balapulang pada masa itu merupakan salah satu daerah di wilayah Tegal yang dijadikan sentra perkebunan tebu dan hasilnya cukup berlimpah. PG Balapulang berlokasi di sekitar bekas bioskop Omega yang kini menjadi sarang burung walet hingga stasiun Balapulang. Pabrik gula di Pemalang. Pabrik gula Comal. Pabrik gula Comal merupakan milik R. Edison yang didirikan pada tahun 1833. Berdirinya pabrik gula ini didukung dengan adanya lahan tebu seluas 600 bau dan 1.800 pekerja yang sebagian besar tinggal di daerah Comal. Pabrik gula Sumber Harjo. Pabrik gula yang dibangun pada tahun 1911 dan mulai berproduksi pada tahun 1914 pada awalnya merupakan milik Belanda, yaitu Nederlands Handelsmaatschappij atau NHM yang berkedudukan di Belanda dengan perwakilan di Jawa. Pada tahun 1942 hingga 1945, PG Sumber Harjo dikuasai oleh Jepang, yang pada waktu itu pimpinannya dipegang oleh Hayashi. Pabrik gula Petarukan. Pabrik gula Petarukan didirikan oleh kolonial Belanda pada tahun 1926. Sekitar tahun 80-an, pabrik masih beroperasi. Bahkan, rel kereta untuk transportasi tebu dari desa ke pabrik masih ada bekasnya sebelum akhirnya tutup. Pabrik gula di Pekalongan. Sejak tahun 1830, di Pekalongan terdapat 3 buah pabrik gula yang beroperasi untuk menggiling tebu-tebu Gubernemen. 2 di antaranya dioperasikan oleh orang-orang Tionghoa, yaitu oleh Gao Kanjau di Desa Wonopringo dan Tan Hong Yan di Desa Klidang. Sedang yang ketiga dioperasikan oleh Alexander Loudon, seorang bekas pedagang besar Inggris yang dilibatkan kerja administratif dalam kurun pasca Raffles. 3 buah pabrik modern yang didirikan sekitar tahun 1837 hingga 1838, yaitu Wonopringo, Sragi, dan Kalimati. Ketiga pabrik gula di Pekalongan ini memakai lahan sawah untuk tebu seluas sekitar 1.500 bau. Pabrik Sragi dan Kalimati masing-masing menggunakan 400 bau dan Wonopringo yang terbesar memakai 700 bau lahan sawah. Tenaga kerja dari buruh pribumi yang diikat dengan kontrak. Pabrik gula di Kendal. Kendal tidak hanya mempunyai pabrik gula Cepiring, tetapi ada lagi yaitu pabrik gula Gemuh dan Kaliwungu. Pabrik gula Cepiring didirikan pada tahun 1835 di Kecamatan Cepiring, Kendal oleh Belanda dengan nama Kendal Stedhuiker Onderneming sebagai suatu perseroan dalam bentuk NV dan secara langsung di bawah pimpinan Belanda. Pabrik ini tergolong modern dan perlengkapannya paling baik di seluruh Pulau Jawa. Pabrik gula Cepiring dan Gemuh pemiliknya adalah NV Midstod Exploitatie der Kendalse Sui Fabriken. Pabrik gula Kaliwungu pemiliknya NV Kultur Onderneming Kaliwungu Pelantaran, yang penjualan produksinya dilakukan oleh Kultur Maatschappij der Vorsenladen. Pada tahun 1941 hingga 1942, pabrik gula Cepiring diambil alih oleh pemerintah Jepang dan digunakan sebagai markas tentara Jepang dan menjadikan pabrik gula Cepiring sebagai pabrik pembuatan senjata dan mesyu. Dalam
pemanfaatan pabrik gula sendiri itu sebagian digunakan untuk membuat senjata, untuk melengkapi diri pasukan Jepang sehingga tidak perlu mendatangkan dari Jepang sendiri. Lebih-lebih ketika diduduki Jepang, wah ini juga banyak blokade ekonomi. Jepang tidak bisa melakukan ekspor dan sebagainya, juga termasuk perkebunan banyak yang mati dan banyak yang macet. Dan sejak itu sebetulnya kita mengenal banyak pabrik-pabrik gula yang kemudian ya mati. Ya, itu secara historis sangat menyedihkan. Pabrik gula Cepiring setelah adanya Perang Kemerdekaan tahun 1948 hingga 1954 mengalami rehabilitasi ketiga dan beroperasi lagi dengan nama Perseroan Perkebunan Cepiring NV di bawah pengawasan Bank Industri Negara dan mengalami kemajuan. Pada tahun 1957 diambil alih oleh pemerintahan Indonesia melalui Menteri Pertahanan RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958. Semua perusahaan perkebunan milik Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Untuk pengelolaan selanjutnya, dibentuklah Badan Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda atau disingkat BANAS. Pabrik gula di Kudus. Pabrik gula Rendeng didirikan pada tahun 1840 oleh NV Mirandolli Vote & Co atau MVC yang berpusat di Den Haag, Nederland, dan di Indonesia berpusat di Semarang. Pada saat Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942, pabrik gula Rendeng yang semula bernama Rendeng Suiker Fabrik diubah namanya menjadi Rendeng Shitoko Kabushiki Kaisa. Pabrik gula di Pati. PG Trangkil berdiri tahun 1835. Pada tahun 1974 sampai dengan 1977 diadakan rehabilitasi perluasan dan modernisasi RPM, kapasitas giling, dan tahun 1993 sampai dengan 1995 dilakukan peremajaan mesin. Hingga tahun 2004 PG Trangkil melakukan perbaikan dan penggantian mesin. Pabrik gula di Jepara. PG Bonjot terletak di Desa Krasak, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Pabrik gula di Klaten. Berdasarkan data tahun 1863, ada 9 pabrik gula di Klaten. Di antaranya Jungkare, Gondang Winangun, Gondang Wedi, Ceper, Kapitu, Kemudo, Gelanggu, Junggrangan. Pabrik-pabrik gula ini dibangun pada tahun 1860 oleh NV Klaten Seehultur Maskapits yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Pengelolaannya diserahkan kepada NV Mirandolli Vote & Co atau MVC yang berkantor di Semarang. PG Gondang Winangun. Ketika terjadi krisis ekonomi dunia tahun 1930 hingga 1935, operasional pabrik sempat berhenti, tapi kembali beroperasi pada 1935 hingga 1942 di bawah pimpinan Burman dan MFH Bremens, warga negara Belanda. Pada tahun 1942 hingga 1945, Jepang menguasai Indonesia. Akibatnya, PG Gondang Winangun ini juga dikuasai oleh pemerintah kolonial Jepang. Pimpinan pabrik dipegang oleh orang Jepang.
Niskia, dan Inogaki, tetapi masih dibantu oleh MFN Bremers. Ketika terjadi aksi militer Belanda kedua, tahun 1948, pabrik tidak beroperasi. Baru pada tahun 1950, pabrik mulai beroperasi kembali. PG Gondang Winangun pada bulan Desember 1957 diubah menjadi PT Gondang Baru dengan bentuk perseroan terbatas yang dikuasai dan diawasi oleh PPN Unit Semarang. Berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 164 tanggal 1 Juli 1964, PT PG Gondang Baru dimasukkan ke dalam PPN Jateng 5 di Solo. Selanjutnya diubah namanya menjadi PG Gondang Baru. Selanjutnya dengan adanya PP nomor 14 tanggal 13 April 1968, maka PPN Jateng 5 dibubarkan dan dibentuk Perusahaan Negara Perkebunan atau PNP 16 yang berkedudukan di Solo, di mana PG Gondang Baru termasuk ke dalam wilayah ini. Kemudian, dengan adanya PP nomor 11 tanggal 1 April 1981, PNP 16 dibubarkan dan digabungkan ke dalam PTP 1516 Persero yang berkedudukan di Solo. Dalam perkembangannya, PTP ini agar bisa lebih efisien digabung untuk Jawa Tengah menjadi PTP 1516, yaitu khusus gula menjadi PTP 1516. Namun dalam perkembangan terakhirnya PTP 1516 ini karena kebijakan pemerintah digabung menjadi PTPN 9. PG Ceper. Pabrik gula Ceper Baru merupakan pabrik gula yang terletak di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Pabrik gula Ceper tutup pada tahun 1998. PG Cokro Tulung. PG ini merupakan salah satu yang terbesar dengan jaringan rel kereta api standar terhubung ke stasiun Gelanggu. Panjang rel Desauville 75 cm, lebih dari 120 km melingkar-lingkar hingga ke Kecamatan Musuk, Boyolali. Pusat bangunan pabrik berada di lokasi Pasar Cokro Tulung dengan bangunan emplasemen lori tebu di Gedung Ngesti Darmo. Bangunan pendukung berada di sekeliling pabrik, membentang hingga ke kompleks SMP Cokro Tulung. Sementara itu, bangunan perumahan para pengelola pabrik terletak di sebelah barat SMP Cokro Tulung dan belakangan juga di sebelah utara, yang kini dikenal dengan Dusun Loji Anyar. Loji adalah sebutan orang Jawa atas rumah tembok modern yang dibangun Belanda. Pabrik gula di Solo, Karanganyar. PG Colomadu. Pada hari Minggu 8 Desember 1861 merupakan sejarah peletakan batu pertama oleh seorang ahli berkebangsaan Jerman bernama R. Kamp yang diperintahkan oleh KGPAA Mangkunegaran IV untuk membangun pabrik gula yang diberi nama Colomadu, suatu nama Jawa yang artinya Gunung Madu. Dalam tradisi penguasa Jawa, maka nama itu mengandung suatu harapan agar kehadiran industri gula ini menjadi simpanan kekayaan Praja Mangkunegaran dalam bentuk butiran gula pasir berjumlah besar hingga menyerupai gunung. Semula industri gula Mangkunegaran merupakan industri gula milik pribadi keluarga Mangkunegara. Akan tetapi industri itu diubah menjadi perusahaan Praja pada masa menjelang wafatnya KGPAA Mangkunegara IV. Dengan pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut dan diperolehnya keuntungan yang lebih besar bagi kemakmuran Praja Mangkunegaran.
Pada tahun 1947, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 9/1947 yang memuat tentang Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia (PPRI), sehingga pabrik gula Colomadu menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Seiring dengan merosotnya hasil produksi dan berkurangnya lahan tanaman tebu, maka pada tanggal 1 Mei 1997, pabrik gula Colomadu melakukan penggilingan terakhir dan berhenti beroperasi. PG Tasikmadu. PG Tasikmadu didirikan oleh KGPAA Mangkunegara IV pada 1871. Ia seorang raja yang memiliki wawasan ekonomi yang luas sekaligus menggemari sastra. Pabrik gula yang diberi nama Tasikmadu, suatu nama Jawa yang artinya danau madu. Dalam tradisi penguasa Jawa, maka nama itu mengandung suatu harapan agar kehadiran industri gula ini menjadi simpanan kekayaan Praja Mangkunegaran dalam bentuk butiran gula pasir berjumlah besar hingga menyerupai danau. Berdiri di atas tanah milik Keraton Mangkunegaran seluas 28.364 hektar, PG Tasikmadu adalah salah satu peninggalan masa Mangkunegaran IV yang masih eksis hingga kini dan mampu menghidupi masyarakat sekitarnya. Hal ini sesuai dengan pesan Mangkunegara IV saat membangun PG Tasikmadu. Pabrik iki openono, senadyan ora nyugihi nanging nguripi, kinaryo papan pangupo jiwone kawula tasih. Pabrik ini peliharalah, meski tak membuat kaya, tetapi menghidupi, memberikan perlindungan, menjadi jiwa rakyat. PG Kartosuro, pabrik yang berdiri di daerah paling barat, tepatnya di daerah Gembongan, Pabelan, Kartosuro. Pabrik ini dulunya adalah pabrik untuk pengolahan tebu untuk dijadikan gula. Namun sekarang, pabrik yang penuh nuansa Belanda dalam satu ruangan, terdapat tulisan tahun 1918 ini dibeli oleh pihak swasta untuk dijadikan gudang tembakau. Pabrik Gula Sragen. PG Mojo. Sejarah pabrik gula Mojo didirikan tahun 1883 oleh NV Culture Maskapit Slabu yang berpusat di Den Haag dan di Indonesia yang berpusat di Semarang. Pada tahun 1952 diganti oleh NV Mirandoli Vote & Co. MVC, di mana ketiga NV tersebut milik Belanda. Pada tahun 1957 dikeluarkan SK Premi _YY _4 tanggal 17 Desember 1957 dengan nomor KPST _PM _12 _1957 tentang pengoperasian kekuasaan perusahaan Belanda. Pabrik gula Mojo dijadikan berbadan hukum berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1963. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14/1968 tanggal 13 April 1968 dibentuklah Perusahaan Negara Perkebunan PNP 16. Kemudian berdasarkan PP nomor 11 tahun 1981 dengan akte notaris GSH Lumbar Tobing SH nomor 7 tahun 1981 tentang penggabungan antara PNP 15 dengan PNP 16 menjadi PTP 1516 Persero, maka pabrik gula Mojo
pada saat itu merupakan salah satu unit produksi di bawah pengolahan PTP 1516. Peraturan Pemerintah Nomor 14/1996 tentang penggabungan PT Perkebunan 18 dan menjadi perusahaan perseroan atau Persero berdasarkan PP Nomor 42/1996 dengan akte notaris Harum Kamil SH pada tanggal 11 Maret 1996 tentang pendirian perusahaan Persero PT Perkebunan Nusantara 9, maka pabrik gula Mojo pada saat ini merupakan salah satu unit produksi di bawah PTPN 9. Gula adalah komoditas yang telah memberikan pengaruh yang menonjol dalam mewarnai sejarah dunia. Gula bukan sekedar suatu komoditas dalam perdagangan nasional, regional maupun internasional, serta bukan sekedar pemanis atau penyedap makanan dan minuman. Namun, gula mampu dan telah membawa perubahan politik, sosial, dan budaya dunia. Bagi generasi muda yang akan berperanan di masa datang, saya kira perlu mengetahui bahwa kita memiliki tanah air yang subur, tanah air yang cukup penting kita miliki sebagai sumber perekonomian bangsa kita. Oleh karena itu perlu digali dan diolah sebaik-baiknya demi kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Bahwa kita menjadi pegawai pabrik gula itu biar yang menunjukkan dedikasi, pengabdian yang baik kepada perusahaan. Dan kalau sudah namanya menjadi pegawai, itu pendapatannya kan statis, dari statis sehingga agar secara moral mereka tidak istilahnya seperti korupsi dan lain sebagainya, itu agar orang menjadi pegawai itu tidak nyugi. Sudah dikasih tahu nek dadi pegawai ki ora nyugi, ning nguripi. Sehingga seorang pegawai di lingkungan pabrik gula diharapkan menjadi pegawai yang disiplin tapi berdedikasi tinggi untuk kemajuan perusahaan.